kembali lagi dengan saya. Hari ini saya akan kembali mereview skincare lagi. Dok, balik lagi review skincare ya. Mudah-mudahan ya, amin ya, doakan saja ya. Jadi review-review saya ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Saking takutnya ya. Takut review skincare tuh dijemput kayak gitu punya kan. Jadi aku mereview pelan-pelan, mereview dengan cara yang benar, mudah-mudahan nggak ada masalah lagi ya. Jadi aku juga memilih review, jadi memilih review-review yang menurutku relate aja dengan masyarakat. Jadi kan nggak mungkin aku mereview satu persatu semua skincare, tapi aku kayak tetap memberikan edukasi, memberikan contoh kepada kalian semuanya. Nah, hari ini topiknya adalah Yuchunmei. Jadi Yuchunmei ini seolah-olah ini skincare dari luar negeri, dari China. Yuchunmei, dan ini skincare yang banyak banget dipakai orang, terutama orang-orang tua, orang-orang zaman dulu, dan orang-orang yang ada di luar kota nih. Banyak banget yang pakai Yuchunmei ini. Nah, banyak, sebenarnya ini sudah pernah aku review ya, tapi banyak banget yang ngomong, "Dok, aku pakai Yuchunmei, muka aku rusak nih dok. Dok, aku pakai Yuchunmei, putihnya luar biasa nih dok, tapi habis itu kok gejalanya itu seperti merkuri ya dok ya." Aku tuh jadi penasaran, dan aku ngecek semuanya lagi, again and again ya, dan ternyata aku menemukan permasalahannya ada di mana, dan ini bisa jadi salah satu contoh untuk kalian dari semua merek luar negeri yang ada. Nah, sekali lagi aku bilang, Yuchunmei ini dari bahasanya aja itu terdengar dari luar negeri, terdengar dari China. Dan ternyata benar nih, ada dua nih, ada Yuchunmei import dan ada Yuchunmei lokal. Jadi Yuchunmei yang asli itu diproduksi di Indonesia. Jadi kalau kita ngeliat ya ini Yuchunmei yang asli, ini diproduksi di PT Crescendo Kusuma, ini ada di Jakarta. Sedangkan Yuchunmei yang import, ini ada di Cina. Tulisannya semuanya Cina. Dan yang tadi saya bacain, menurut hasil lab, Yuchunmei yang import itu benar banget nggak ada BPOM-nya dan mengandung merkuri 188 mg per kilogram berat badan. Import, bukan import sih sebenarnya ini. Aku lebih setuju ini namanya selundupan ya, bukan import. Kalau import tuh namanya dikirim dari luar negeri datang ke sini menurut perizinan yang ada dan sampai di sini di BPOM-in. Tapi kayak ini diselundupin, dipalsuin dan pastinya sebenarnya ini bisa nuntut. Ya tapi kalau dituntut siapa yang mau dituntut juga nggak ada yang tahu. Namanya diselundupin, dijelas ya semuanya. Dan kalau sudah dipalsuin seperti ini punya, ini bisa dioplos. Bisa jadi di luar negeri ini sudah punya BPOM-nya, sudah punya keamanannya, tapi kan begitu masuk karena ini ilegal dipakai namanya sehingga bisa dicampur. Nah, ini nih yang pengen ku sampaikan dengan kalian semua. Makanya that's why beli di platform yang resmi itu amat sangat penting, apalagi skincare viral ya. Skincare viral yang ada di luar negeri itu penting banget untuk beli di platform yang tepat. Kenapa? Karena beli tidak di platform yang tepat ya, banyak banget pemalsuannya dan banyak banget berita-berita ya. Banyak banget yang dipalsuin ya, bahkan bayangkan, ini produknya sudah terkenal, produknya murah, tapi tetap dipalsuin, bahkan ada yang kencingnya tikus, atau kontaminasi apa. Nah, termasuklah barang import ini. Nah, bagaimana cara bedainnya? Jadi kita tuh harus jeli. Jadi beli itu kan, Yuchunmei, Mbak, aku mau beli Yuchunmei, gitu punya. Terus datang Yuchunmei, tiba-tiba langsung dipakai. Kita tuh harus jadi konsumer yang cerdas ya. Yuchunmei yang asli, itu sebenarnya kok bagusan yang import ya. Jadi kalau misalnya perbedaannya, kalau yang import ya, itu kayak glowing kotaknya. Jadi kayak hologram semua, jadi hologramnya itu kelihatan banget. Sedangkan yang di Indonesia semua punya ya, ini hologramnya tidak terlalu kelihatan. Jadi kayak kotaknya itu gambarnya sama persis gambar ceweknya. Kalau putih-putihan dia, tapi putihnya nggak wajar kalau cewek ini ya. Kalau yang ini putihnya ada kuningnya, lebih cantik kelihatannya. Dan ini ada tulisan Inggrisnya, jadi lightening day cream ya. Ada tulisan Indonesianya, ada tulisan bahasa Inggris, ada tulisan Indonesianya juga. Jadi kayak cara pemakaian, ingredient, ya ini cara pemakaian Indonesia, sedangkan yang import ini semuanya tulisannya China semua. Jadi tulisannya China semuanya, ya. Dan di sini nggak ada nomor BPOM-nya. Di sini tidak ada nomor BPOM-nya. Dan kalau yang asli, ini ada tulisannya BPOM, ada tulisannya halal, ada tulisannya ada juga di hologramnya. Sama, ini juga sudah di hologram. Kita mau lihat isinya. Sama nggak sih isinya yang import dan yang buatan PT Crescendo? Kita mau lihat nih, kita mau bandingin. Apa jangan-jangan PT Crescendo ini ada merkurinya juga ya? Ini jadi kita ngelihat, ini bentuknya kayak jar-jar Cina zaman dulu gitu ya. Kalau yang asli ini ada tulisan new, di bagian dalamnya ada perbedaan tipis-tipis ya, tapi konsepnya itu kayak sama. Ini bentuknya sama persis ya, kalau dilihat ini warna kuningnya tuh kurang lebih cukup sama ya. Tapi kalau misal yang di Indonesia ini tulisannya Cordyceps ya, gambarnya lebih jelas, ada Cordyceps, ada tulisan China-nya juga ya. Sedangkan kalau yang China ini tulisannya Whitening and Flawless Removing Cream. Kita lihat ya krimnya. Oh, ini bentuk krimnya warnanya kuning kayak gini ya. Kita lihat yang di sini. Oh, sama. Kalau krim tuh kayak susah dibedain ya. Kalau yang di krim punya ini susah dibedain. Nih.
Ya. Dan dari segi harga, ini yang import harganya 35.000, sedangkan harga yang lokal itu adalah harganya 51.000 ya. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan. Kalau yang import ini harganya 30.000 tapi plus merkuri di dalamnya. Kita mau cek yang di Indonesia punya. Di Indonesia punya dia ada www.cek BPOM dan tulisan halal juga. Kita masukin ke www.cek BPOM dan hasilnya sama ya. Jadi nomor BPOM-nya sama seperti yang ada di www.cek BPOM. Kita mau penasaran nih, kita mau masukin ke lab dan hasil labnya adalah negatif merkuri dan negatif hidroquinon. Nah, ini ya. Jadi ini suka jadi presenden jelek dan ini menjadi persangka ya. Jadi kalian jangan salah pakai ya. Banyak orang itu kalau salah pakai ya pasti hasilnya itu akan jelek ya. Hasilnya wajahnya akan rusak ya. Kalian bayangin kalau misalnya kalian beli Yuchunmei, tapi kalian pakai yang import, yang ada merkurinya, yang muka kalian akan glowing, tapi habis itu muka kalian akan rusak. Tapi kalau kalian pakai Yuchunmei yang asli, muka kalian nggak ada masalah. Bagus baik-baik saja karena dalamnya tidak ada merkuri dan tidak ada hidroquinon. Jadi Yuchunmei yang asli itu ada 5 varian. Ada yang whitening cleanser. Jadi ini ada sabun wajahnya, bentuknya kayak gini, ya. Dan kita masukin ke lab juga dan hasilnya negatif juga ya. Jadi tidak ada merkuri dan tidak ada hidroquinonnya. Biasalah kalau Cina kan suka mikir-mikir ya. Jangan-jangan campungin di sabun nih. Kita tes semuanya aja. Kita ini masuk ke tonernya. Ini kita lihat ke tonernya. Wih, tonernya ada petal-petalnya gitu nih. Ada brightening booster dan toner. Ya, ada petalnya gitu. Ya, ini tonernya. Dan ini ada nomor BPOM dan juga ada sertifikat halalnya sudah. Oke, dan kita masukin ke www.cek BPOM dan hasilnya sama ya. Sama persis dan kita masukin ke lab dan hasilnya negatif juga. Tidak ada merkuri dan tidak ada hidroquinon. Oke, sekarang kita masukin ke serum ya. Serum gold. Ini juga paling sering banget dicampurin hidroquinon di dalamnya. Ini serumnya. Ini semuanya sudah lengkap juga. Ada BPOM-nya, ada halalnya, dan juga ada petal gold-nya nih. Nih, ada petal gold-nya. Kita cobain ya. Oh, ini benar. Ada petal gold-nya ya. Ini kalau ada petal gold kayak gini, kalau dioles ke wajah kita, gold-nya nempel nggak sih? Kayak gimana cara ngilangin petal gold-nya? Nah, nggak paham deh. Pokoknya ya, aku nggak bahas manfaat, aku nggak bahas ingredient, aku cuma bahas standar keamanan saja ya. Jadi ini kalau ini ada petal-petal gold-nya gitu. Ya. Jadi kayak dia pakai gold murni, dia pakai gold untuk efek brightening-nya. Dan kita masukin ke lab dan hasilnya negatif merkuri dan negatif hidroquinon. Nah, kita masuk ke intinya. Ini kita masuk ke night cream. Kita masuk ke night cream-nya. Nah, mungkin night cream-nya nih. Ini night cream-nya warnanya putih ya. Ada segelnya. Kayak gini. Wah, coba kita like ya, cek ya. Oh, beda. Secara umum ya, kita ngelihatnya ini percis banget seperti merkuri. Kalau dilihat kayak gini doang. Ya, ternyata begitu dioles kayak gini punya enggak. Bentuknya itu kayak balsam. Ya, bentuknya itu kayak balsam. Dan secara penampakan ini beda dengan merkuri. Kita mau ngecek yang night cream yang ini. Tapi wanginya wangi jamu obat China gitu ya. Oke, kita mau cek yang... Ih, gila loh. Ini yang importnya tulisannya original. Sama lagi original. Memang paling sering ya, orang original tuh ngaku original semuanya. Padahal ya paling gampang sih ngaku original itu kan. Walaupun pemalsu kan bisa ngomongnya original juga. Ini yang putih. Kita lihat. Bedanya penutupnya beda ya. Nah, kalau ini kelihatan kayak merkuri juga nih. Kita lihat. Lengket. Kayak mana? Kayak mana? Nih, lengket nih. Ini lengket nih. Lengket nih. Dan kita masukin ke lab dan hasilnya positif merkuri ya. Jadi ini yang krim malam, yang Yuchunmei, yang import ini positif mengandung merkuri. Sedangkan yang PT Crescendo kita masukin ke lab dan hasilnya negatif merkuri dan negatif hidroquinon. Sampai sini kalian cukup paham lah ya. Kenapa kalian menggunakan merek yang sama, Yuchunmei, tapi bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Karena Yuchunmei ini ternyata ada yang palsunya. Dan di sini, Yuchunmei yang import adalah Yuchunmei yang palsu dan tidak mendapatkan izin BPOM di Indonesia. Sekali lagi ya, bagi kalian semua, ditanya dengan saya, Dok, Yuchunmei itu aman atau enggak sih? Saya pernah review di tahun 2019 ya, kalau aku nggak salah ya.
2020 ya, tahun 2020, dan itu aman. Jadi kalau ditanya dengan saya sampai sekarang, Jok, Yuchunmei itu aman nggak? Jawaban saya tetap aman, dan sudah saya masukin ke lab lagi, jawaban saya tetap aman. Tapi sekali lagi, Yuchunmei itu ada yang palsu, ada yang import. Jadi bagi kalian semua, jangan beli yang import, jangan beli yang palsu. Cek lagi sekali lagi BPOM-nya, karena kotaknya itu mirip banget. Bagi kalian semua yang sudah pakai yang import, berhati-hatilah karena isinya itu adalah merkuri. Nah, mudah-mudahan review saya ini bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menggunakan Yuchunmei ataupun mau menggunakan Yuchunmei ke depan. Ke depan saya akan membantu kalian untuk mereview beberapa skincare lagi. Atau bagi kalian semua merek-merek skincare yang mau saya review, silakan daftar ke nomor di bawah ini. Ya, saya tidak menerima bayaran apapun untuk mereview ini, tapi rugi juga ya kalau misalnya setiap kali skincare yang saya promosiin itu pasti lebih terkenal daripada yang lain ya, karena impact saya kan cukup memberikan value ya bagi brandnya sendiri ya. Jadi dari tim itu akan menggalang dana, semua dananya akan dipakai untuk kegiatan sosial. Jadi bagi kalian semua yang merasa berterima kasih dengan review saya, bermanfaat dan ingin join untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas, kalian bisa gabung untuk memberikan kontribusi, sekaligus saya akan bacakan hasil labnya di sini supaya standar keamanan skincare kalian juga terjamin. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan di skincare yang lebih viral lagi. Bye-bye. Jangan lupa support saya terus, subscribe, dan komen. Tulis di kolom komen skincare apa yang mau saya review.